Baik, kita lanjutkan struktur kita, teman-teman. Hari ini kita akan belajar struktur bagian kedua ya, yaitu error analysis. Karena materi chapter ke-8 yaitu paired words yang kemarin kita pelajari itu adalah materi terakhir untuk sentencing bagian, bukan sentencing, maksudnya struktur bagian pertama. Yang kita diminta untuk melengkapi bagian kalimat yang hilang, seperti itu. Nah, tapi sebelum kita lanjut ke chapter ke-9, kita review dulu materi-materi sebelumnya ya, supaya nggak lupa, teman-teman. Nah, dari hari pertama sampai hari ke-8 kemarin kita sudah menemukan ke-7 kelas kata yang perlu teman-teman kuasai supaya bisa membantu teman-teman untuk memakai tips dan triks untuk mengerjakan soal structure TOEFL. Jadi tips yang pertama teman-teman lakukan sentencing atau cek subjek predikatnya dulu ya. Jadi kalimat itu wajib punya subjek predikat. Subjek itu dibuatnya dari kata benda atau noun, kalau nggak gitu dari kata ganti atau pronoun. Sedangkan predikat itu dibuatnya dari kata kerja atau verb. Kemudian kalau di dalam kalimat mau ada lebih dari satu subjek predikat, nggak apa-apa. Syaratnya harus ada conjunction. Atau conjunction itu fungsinya menghubungkan dua subjek, dua predikat. Seperti itu. Kemudian jika teman-teman mencari subjek predikat itu menemukan ada penanda inversi, jadi salah satu dari 6 penanda inversi, jadi cari yang jawaban predikat dulu baru subjek, atau nanti susunan kalimatnya harus predikat dulu baru subjek atau inversi ya. Kemudian jika teman-teman sambil mencari subjek predikat menemukan ada susunan double komparatif yaitu the more, ya sudah carikan gandengannya dulu. Seperti itu. Nah, tapi kalau sudah dicek secara sentencing ternyata teman-teman nggak menemukan kesalahan apapun, berarti masalahnya bukan di sentencing tapi di phrasing ya teman-teman. Yang mana di phrasing yang pertama kita pelajari kemarin adalah mengenai kata sifat atau adjektif. Nah, kata sifat itu fungsinya memberikan sifat ke benda atau menjelaskan noun dan tepatnya di sebelum noun. Jadi kalau teman-teman menemukan ada titik-titik tempatnya di sebelum kata benda ya, entah di subjek, entah di objek, nah itu kemungkinan besar tempatnya kata sifat. Oke. Kemudian di phrasing yang kedua kita belajar mengenai keterangan atau adverb. Nah, penggunaannya seperti ini ya. Jadi keterangan atau adverb itu bisa menjelaskan predikat ataupun selain predikat. Oke, kalau dia menjelaskan predikat, kita harus tahu dulu predikat itu bentuknya yang mana dari tiga ini. Apakah dia berupa to be sendiri ya, misalnya is atau am atau are misalnya. Berdiri sendiri tanpa kata kerja lain, nah berarti itu namanya linking verb. Oke, kalau linking verb mau ditambahkan keterangan, tempatnya keterangan adalah di setelah linking verb, teman-teman. Oke, karena linking verb ini berdiri sendiri. Kemudian yang kedua ada verb tunggal. Verb tunggal itu yang dia punya arti ya. Jadi beda sama to be. Kalau to be kan nggak punya arti. Kalau verb yang punya arti itu verb 1, verb SIS. Kalau nggak gitu verb 2. Itu kalau mau ditambahkan adverb boleh di sebelumnya, boleh di setelahnya. Tergantung jenis adverbnya. Oke. Kemudian yang terakhir jika predikatnya berupa auxiliary verb, tempatnya keterangan atau adverb itu adalah di setelah auxiliary pertama. Oke, boleh di setelah auxiliary pertama, setelah auxiliary kedua, atau bahkan setelah verbnya juga nggak apa-apa. Ya, intinya nggak boleh di sebelum auxiliary pertama, seperti itu. Jadi nanti kalau ditulis rumus, keterangan ketika menjelaskan predikat seperti ini, ya teman-teman. Kemudian yang berikutnya tadi saya menyebut auxiliary. Auxiliary itu adalah kata kerja bantu. Jadi dia sebenarnya juga kata kerja, teman-teman, atau verb. Cuman bedanya dengan verb-verb yang lain, auxiliary itu adalah verb yang tidak bisa berdiri sendiri tanpa kata kerja yang lain. Seperti itu. Jadi harus ada kata kerja setelah auxiliary. Ya, atau kalau nggak ada verb setelahnya berarti itu bukan auxiliary. Seperti itu. Nah, auxiliary sendiri ada 4 keluarga besar. Yang pertama ada keluarganya do, yaitu do, does, did. Ya. Setelahnya harus verb 1 atau yang digandeng itu adalah verb 1 yang dibantu. Kemudian auxiliary kedua ada to be, yaitu is, am, are, was, were, be, been, sama being. Nah, kalau to be itu boleh diikuti dua jenis kata kerja, teman-teman. To be itu boleh diikuti verb ing, boleh juga diikuti verb 3. Bedanya kalau verb ing itu nanti aktif, caranya kita bilang sedang. Tapi kalau diikuti verb 3, jadi kalau ada to be verb 3 nanti jadi pasif. Nggak boleh punya objek, kecuali beberapa kata kerja ya. Kemudian yang berikutnya ada auxiliary have, keluarganya, anggotanya adalah have, has, sama had. Nah, dia setelahnya harus ada verb 3. Dan yang terakhir ada modal auxiliary, ya setiap kata di modal auxiliary itu beda-beda, walaupun ada yang sama juga. Ya, nah intinya apapun modalnya, verb setelahnya adalah verb 1. Seperti itu.
Kemudian kita balik ke adverb lagi, teman-teman. Nah, keterangan ini tadi sudah menjelaskan predikat, sekarang keterangan yang menjelaskan selain predikat. Yang pertama adjektif atau kata sifat ya. Nah, kata sifat yang sedang menjelaskan kata benda, itu bisa mau ditambahkan keterangan nggak apa-apa ya, teman-teman. Nanti bisa di sebelum yang determiner, kemudian bisa di sebelumnya deskriptif juga, atau di setelahnya kata benda kalau keterangan itu menjelaskan kata benda. Jadi nanti kalau ditulis rumus seperti ini. Oke. Ada juga adjektif yang berdiri sendiri tanpa kata benda, teman-teman, yaitu adjektif yang deskriptif. Nah, adjektif yang deskriptif ini ketika tidak menjelaskan kata benda setelahnya atau tidak nempel dengan kata bendanya, nah itu boleh ditambahi adverb sebelumnya, boleh juga ditambahi adverb setelahnya. Seperti itu. Dan yang terakhir, bukan yang terakhir ya, yang berikutnya ada adverb sendiri, itu bisa dijelaskan dengan adverb yang lain. Oke, dan yang terakhir itu ada preposisi diikuti kata benda. Jadi fungsi kelas kata preposisi adalah merubah kata benda setelahnya menjadi keterangan. Atau setelah preposition harus ada kata benda ya, teman-teman. Kecuali satu preposisi yaitu to. Kalau to boleh diikuti verb satu. Tapi kalau selain to itu harus diikuti kata benda setelahnya. Seperti itu. Nah, untuk jenis keterangan yang dibuat dari preposisi, ketika menjelaskan kata lain yang dijelaskan adalah di sebelumnya. Jadi kata yang dijelaskan dulu baru preposition plus noun. Seperti itu. Kemudian setelah kita belajar mengenai kelas kata, kita juga belajar mengenai kata yang penggunaannya khusus atau special word. Yang pertama ada penggunaannya very ya. Jadi very sama really itu sebenarnya dua-duanya kelas katanya sama, yaitu adverb of degree ya teman-teman. Artinya juga sama, yaitu sangat, tapi penggunaannya beda. Bedanya adalah very itu tidak bisa menjelaskan kata kerja. Oke. Kemudian special word yang kedua adalah enough. Nah, enough ini kalau dia menjelaskan kata benda, tempatnya adalah di sebelum kata benda. Kalau dia menjelaskan selain kata benda, tempatnya adalah di setelahnya kata benda. Di setelahnya kata selain kata benda. Seperti itu. Oke. Dan juga enough ini tidak bisa menjelaskan kata lain yang artinya sama-sama cukup walaupun grammarnya benar. Oke, tapi kalau artinya nggak benar ya berarti dianggap salah juga, teman-teman ya. Memang di dalam soal structure TOEFL itu ada beberapa soal yang memang harus diartikan. Maksudnya kita harus mengartikan supaya tahu jawabannya benar atau salah, seperti itu. Nah, salah satunya kasus ini ya. Jadi enough ini tidak bisa ketemu kata lain yang artinya sama-sama cukup. Contohnya sufficient enough itu pemborosan. Adequate enough itu juga pemborosan. Pengulangan. Istilahnya kalau di dalam bahasa itu pleonasm, teman-teman. Contohnya ada repeat again. Nah, itu repeat again itu pemborosan. Di kata repeat itu sudah ada lagi, nggak perlu ditambahkan again lagi. Jadi ulangi lagi-lagi kan nggak enak juga seperti itu. Oke, lanjut ke special word yang berikutnya, penggunaan ever ya. Ever ini nggak bisa dipakai di kalimat positif biasa, teman-teman. Nah, ever ini biasanya dipakai di kalimat yang di dalamnya ada ungkapan superlatif atau caranya kita bilang yang paling ya, yaitu the most, atau yang di IST yang belakangnya ada EST-nya itu. Oke. Kemudian ever juga bisa dipakai di kalimat tanya atau di kalimat negatif dan kalimat yang ada conjunction if-nya atau biasanya kita nyebutnya conditional sentence, kalimat pengandaian seperti itu. Kemudian yang berikutnya ada special word. Nah, ini sebenarnya adalah membedakan nor, no, not sama non. Mereka ini beda ya, teman-teman. Kelas katanya, otomatis penggunaan di dalam kalimat juga beda-beda. Yang pertama ada nor, dia adalah conjunction. Yang kedua ada no, dia adalah adjective atau kata sifat yang termasuk ke dalam determiner ya. Kemudian ada not, dia adalah keterangan atau adverb. Ada non, itu adalah kata ganti atau pronoun. Seperti itu. Dan setelah kita belajar special word, kita juga belajar paired words atau gandengan kata. Jadi di dalam soal structure TOEFL itu juga ada yang misalnya di pilihan ganda ada fanboys misalkan. Nah, adakah nor misalnya atau n? Nah, itu bisa dicek di sebelumnya. Apakah kita harus menggunakan nor atau n? Itu ada penandanya biasanya ya, teman-teman. Namanya gandengan kata. Nah, untuk conjunction ada 4, yaitu yang pertama but also, or, nor, sama and. Nah, but also itu biasanya sebelumnya ada not only-nya. Jadi not only but also. Kalau or biasanya sebelumnya ada either atau whether. Kalau nor biasanya sebelumnya ada neither.
Kalau and biasanya sebelumnya ada both. Seperti itu. Kemudian gandengan kata yang berikutnya ada di perbandingan ya, teman-teman. Yang pertama ada caranya bilang sama dengan, yaitu as, tapi hati-hati dengan as-nya itu ya, karena as itu ada juga yang mirip, yaitu preposisi. Preposisi as itu artinya sebagai, bukan sama. Kalau yang artinya sebagai itu bukan penanda gandengan kata. Ya, cara menentukannya kalau setelahnya as diikuti kata sifat yang punya arti ya, teman misalnya beautiful, misalnya, nah itu berarti as-nya artinya sama. Oke, tapi kalau nggak ada kata sifatnya, tiba-tiba diikuti kata benda aja, nah berarti itu as-nya artinya sebagai, berarti as yang belakang itu nggak bisa. Seperti itu. Jadi as yang gandengannya as itu yang artinya sama. Jadi sama dengan, seperti itu. Selain as ada juga the same, gandengannya juga as. Not so, itu juga gandengannya adalah as. Oke. Kemudian ada more than, lebih dari. Atau would rather than, lebih memilih dibandingkan, seperti itu. Dan yang berikutnya ada the most, itu superlatif, caranya bilang yang paling ya teman-teman. Nanti gandengannya adalah of, biasanya ada all setelahnya. Jadi of all, atau kalau nggak gitu in, kalau nggak gitu among. Seperti itu. Dan yang berikutnya ada gandengan kata di preposisi dan keterangan. Yang pertama ada preposition from, gandengannya adalah preposition to. Jadi dari hingga, atau sejak hingga, seperti itu. Kemudian ada between and, di antara A dan B. Misalnya. Kemudian ada to, artinya terlalu ya, kalau U-nya 2. Atau enough, artinya cukup, nanti gandengannya adalah to verb 1. Kemudian yang berikutnya so, yang artinya sangat. Kemudian gandengannya adalah that, artinya sehingga. Jadi so that. Oke. Kemudian ada such, that juga sama. Such itu juga artinya sangat, that-nya juga sehingga. Bedanya dengan so, kalau so cukup diikuti kata sifat, nggak apa-apa ya. Nanti diikuti that langsung. Tapi kalau such, itu harus ada kata benda dulu, baru diikuti that. Seperti itu. Kemudian ada such as, artinya such-nya beberapa, as-nya artinya seperti. Dan yang terakhir ada urutan. Contohnya the first, yang pertama, the second, yang kedua, the third, yang ketiga, dan seterusnya. Nanti gandengannya adalah to verb 1. Seperti itu. Nah, itu tadi adalah materi kita dari hari pertama sampai hari ke-8. Yaitu materi mengenai struktur bagian pertama. Sebelum kita lanjut ke struktur bagian kedua, yaitu error analysis, chapter ke-9. Mungkin ada yang mau ditanyakan dulu dari teman-teman, silakan. Baik, kalau nggak ada kita lanjut ya teman-teman ke chapter ke-9 yaitu error analysis. Nah di error analysis ini nanti atau di bagian kedua dari structure, teman-teman nanti dikasih satu kalimat utuh. Ya, jadi nggak ada yang dihilangkan kalimatnya, tapi dikasih satu kalimat utuh. Nah di kalimat utuh itu ada 4 yang digaris bawahi, jadi A, B, C, D. Nah di antara 4 itu teman-teman disuruh mencari salah satu yang salah. Ya teman-teman, jadi kita diminta untuk mencari salah satu yang salah. Oke. Dan untuk struktur bagian kedua atau error analysis ini nanti soalnya lebih banyak dibandingkan bagian pertama yang sudah kita pelajari. Jadi soalnya nomor 16 sampai 40. Ya, jadi bagian pertama itu nomor 1 sampai 15. Jadi cuma 15 soal. Nah, kalau bagian kedua error analysis ini nomor 16 sampai 40. Jadi ada 25 soal. Seperti itu. Nah, sebenarnya babnya juga sama aja, teman-teman. Yang sudah kita pelajari sebelum-sebelumnya. Hanya beda bentuk soal. Ya, dan mungkin di sini nanti ada banyak beberapa soal yang cara mengerjakannya harus menggunakan makna. Nah, disitulah vocab penting sekali buat teman-teman. Oke. Nah, tapi nggak apa-apa kita latihan, nanti lama-lama akan di luar kepala. Intinya saran saya yang paling ampuh adalah latihan, teman-teman. Seperti itu. Nah, sebelum kita lanjut ke materi, kita latihan dulu ya, atau pemanasan dulu, teman-teman. Kita cari kesalahan-kesalahan di kalimat berikut ini. Yang pertama, saya punya kalimat seperti ini. Albert Einstein did not work at the hospital. Ada yang tahu kata apa yang salah di kalimat ini, teman-teman? Worked. That's right, worked. Itu salah. Alasannya kenapa, brother? Harusnya verb 1 karena sudah did not.
That's right. Jadi ada auxiliary did ya, teman-teman masih ingat? Auxiliary do, does, did itu harus diikuti verb 1. Berarti yang salah adalah word-nya. Harusnya verb 1 jadi work aja. Ya, jadi yang benar adalah Albert Einstein did not work at the hospital. Oke, good job. Oke, nanti kalau diartikan Albert Einstein dulu tidak bekerja di rumah sakit itu. Seperti itu. Contoh kedua, sama ada kata yang salah di sini. An electric eel able produce electricity. Ada yang tahu kata yang salah di kata apa, teman-teman? Ill. Sorry? Sorry, tidak terdengar tadi atau terputus suaranya tadi? Di sini ada kelas kata yang pengguna, jadi ada kata sifat tapi menjelaskan kata kerja. Padahal kata sifat itu nggak bisa menjelaskan kata kerja. Namanya sifat itu menjelaskan benda. Yang punya sifat itu benda, ya teman-teman. Nah, di sini ada kata sifat yang menjelaskan kata kerja. Ada yang tahu kata sifat mana yang saya maksud? Able. That's right. Yang salah adalah kata able, teman-teman. Oke, nah mungkin kalau diartikan enak-enak aja, seekor belut listrik mampu menghasilkan listrik. Nah, tapi kata mampu di sini menjelaskan kata menghasilkan, yang mana dia adalah kata kerja, dan yang bisa menjelaskan kata kerja itu bukan adjektif, tapi ada dua ya teman-teman yang bisa menjelaskan kata kerja. Yang pertama adalah auxiliary, jadi kata kerja itu sendiri, tapi dari jenis auxiliary. Oke, yang kedua dari keterangan atau adverb. Nah, itu dua jenis kelas kata yang bisa menjelaskan kata kerja. Kata sifat nggak bisa menjelaskan kata kerja. Nah, kebetulan ada auxiliary dari keluarganya modal, artinya sama dengan able, sama-sama mampu atau dapat atau bisa. Ada yang tahu modal apa yang artinya bisa? Can. That's right. Jadi di situ able kita ganti jadi can, teman-teman. An electric eel can produce electricity. Nah, ini lebih benar kalimatnya. Artinya pun sama. Seekor belut listrik bisa atau mampu menghasilkan listrik. Seperti itu. Nah, tapi di sini lebih benar ya dibandingkan yang sebelumnya tadi. Kenapa? Karena auxiliary can di sini bisa menjelaskan kata kerja produce. Dan memang auxiliary fungsinya ya menjelaskan kata kerja aja. Dia hanya bisa mengikuti kata kerja saja. Seperti itu. Oke, nice. Lanjut lagi. Dan gini teman-teman, kenapa bisa nggak kalau kita mau membenarkannya be able to, misalnya an electric eel is able to produce electricity. Nah, secara kalimat benar, tapi secara proses pembenaran itu salah. Maksudnya gini, untuk membenarkan di soal error analisis ini, teman-teman hanya boleh mengambil satu langkah untuk membenarkan. Ya, nah tadi kalau is able to ada dua langkah. Kita menambahkan is di sebelum able, menambahkan to di setelah able. Oke, jadi itu yang dimaksud dengan dua langkah. Kalau misalkan kita boleh nih membenarkan dengan dua langkah, nanti semua jawaban bisa benar, teman-teman. Oke, jadi seperti itu. Jadi kalimatnya nanti semuanya bisa diperbaiki dengan menambahkan lebih dari satu langkah. Jadi cari jawaban yang hanya bisa dibenarkan dengan hanya satu langkah, bukan dua langkah seperti itu. Jadi makanya cuma diganti tadi able menggunakan jadi can. Yang pertama tadi worked jadi work aja. Seperti itu. Kemudian contoh ketiga. Nah, ini ada pemborosan. Ya, kalimatnya berbunyi, he is the most best PUBG mobile player in the world. Ada yang tahu pemborosannya di kata apa, teman-teman? The most best. That's right, the most best. The best itu sudah superlatif atau yang paling baik, yang terbaik. Nggak usah dikasih most lagi. Ya, jadi good, kata sifat good ya, teman-teman, baik. Itu nanti untuk bilang lebih baik itu better, bukan more good atau gooder. Oke. Untuk bilang yang paling baik itu bukan most good atau goodest, tapi bilangnya the best. Nah, karena best itu di dalamnya sudah ada most-nya, maka nggak perlu ditambah most lagi. Ya, jadi harus kita hapus aja satu langkah. Dihapus aja. Jadinya harusnya he is the best PUBG mobile player in the world. Oke, nanti kalau diartikan dia merupakan pemain PUBG mobile terbaik di dunia. Contohnya seperti itu. Oke, nice. Lanjut ke contoh keempat kalimatnya. Nah, di sini ada yang kebalik, teman-teman, posisinya. Jadi, the method new was proven to be effective. Ada yang tahu yang terbalik kata apa dan kata New apa? method. The That's right. method new. The method new harusnya the new
The new method. method. That's right. Jadi ini materi kita hari ke-5. Hari ke-6 ya, teman-teman, yaitu phrasing yang pertama mengenai kata sifat. Adjektif urutan ketika dia nempel sama kata benda adalah di sebelumnya. Jadi kata sifat dulu atau adjektif dulu baru kata benda, bukan kata benda dulu baru kata sifat, ya. Kecuali jika kata sifatnya misalnya panjang tuh. Maksudnya panjang, misalnya ada verb ing terus ada tambah-tambahnya. Verb ing-nya punya objek. Nah, itu nggak bisa di sebelumnya kata bendanya, tapi di setelah kata bendanya. Tapi kalau dia cuma sekata aja, nggak boleh di setelahnya, teman-teman. Seperti itu. Oke. Nah, intinya nomor 4 tadi bukan the method new, tapi the new method. Good job. Dan contoh terakhir, ini yang paling sulit. Jenis error yang kita kita kadang nggak tahu yang hilang yang salah yang mana, karena jenis kesalahan ini adalah si pembuat soal itu menghapus satu kata di dalam kalimat tersebut. Oke, jadi mirip kayak bagian pertama ya teman-teman, atau struktur bagian pertama yang kita disuruh melengkapi kalimat itu, tapi titik-titiknya dihilangkan, pilihan gandanya juga dihilangkan. Jadi kita disuruh mencari yang hilang apa dan di mana, itu acak nanti. Oke, jadi petunjuknya teman-teman cuma di antara 4 yang digarisbawahi itu yang paling dekat dengan yang hilang yang mana. Seperti itu. Nah, contoh soalnya seperti ini, teman-teman. One the most important skills to acquire is communication. Ada yang tahu yang hilang kata apa dan di mana? Di mana? One of the most. That's right. Harusnya one of the most important skills to acquire is communication. Karena nanti kalau nggak ada of-nya, ada 2 subjek. Yang pertama one, dia pronoun ya, bukan kata sifat. Karena setelahnya bukan kata benda, tapi setelahnya dimulai determiner lagi. Otomatis ini kata benda mulai baru seperti itu ya. Nanti subjeknya double jadinya. Ada one, ada skills. Nah ini nggak bisa. Berarti kata benda yang kedua harus kita rubah jadi keterangan. Caranya gimana? Tambahkan preposition aja. Jadinya one of the most important skills to acquire is communication. Salah satu dari kemampuan-kemampuan yang paling penting untuk dimiliki adalah komunikasi. Seperti itu. Oke, nah sekarang kita ke teorinya teman-teman. Jadi error di structure itu ada 4 nanti. Error analisis itu ada 4. Sebenarnya errornya yang ada 4. Jadi yang pertama itu ada namanya misformation. Nah di misformation ini si pembuat soal merubah satu kata yang harusnya benar itu jadi salah. Jadi satu kata itu dirubah sama si pembuat soal. Ya, jadi cara membenarkannya ya satu kata itu ya harus kita rubah ke yang benar seperti itu. Nah, cara taunya salahnya gimana? Kita akan cek dengan gandengan-gandengannya, teman-teman. Kata sebelumnya itu adalah petunjuknya, teman-teman. Atau kalau di predikat ya berarti cek subjeknya. Benar nggak predikat itu? Kalau subjeknya A misalnya, predikatnya B itu benar apa enggak? Seperti itu. Itu biasanya di misformation ya. Jadi misformation itu kesalahan pemilihan kelas kata atau kelas katanya sudah benar tapi bentuknya yang salah. Seperti itu. Misalnya udah benar verb nih, kata kerja. Nah, tapi ternyata nggak bisa kita pakai verb 1. Harusnya verb SIS. Misalnya seperti itu. Itu yang dimaksud dengan kelas katanya sudah benar tapi bentuknya yang salah. Seperti itu. Kemudian jenis soal kedua, si pembuat soal itu menambahkan kata yang tidak perlu. Jadi nanti malah kalimatnya jadi salah. Ya, jadi ditambahi satu kata sama si pembuat soal, akhirnya jadi salah. Seperti itu. Namanya addition atau pemborosan kata. Penambahan seperti itu. Nah, cara membenarkannya ya kita hilangkan aja kata yang boros itu. Seperti itu. Kemudian yang ketiga itu ada misordering. Itu adalah pengurutan yang salah atau kebalik ya, teman-teman. Jadi si pembuat soal itu menukar posisi 2 kata. Jadi kata satu dengan kata yang kedua itu dibalik. Nah, itu namanya misordering. Jadi salah seperti itu. Dan yang paling umum itu memang di noun sama adjective yang paling umum. Walaupun ada juga selain itu. Misalnya preposition sama noun. Ya, itu juga sering seperti itu, teman-teman. Kemudian yang keempat ada omission atau penghilangan yang tadi yang saya bilang paling sulit tadi. Oke, jadi si pembuat soal itu menghapus satu kata yang harusnya ada di dalam kalimat itu. Cara membenarkannya ya kita harus tambahi di tempat yang hilang itu. Seperti itu. Ya. Nah, kita rinci satu-satu, teman-teman. Kita bahas, sebelum kita rinci satu-satu, saya mau menginfokan nomor 2, nomor 3, dan nomor 4
ini keluarnya cuma sedikit. Ya, teman-teman. Paling banyak masing-masing itu 2 soal. Oke, jadi misalkan addition itu cuma 2 soal, misordering itu cuma 2 soal paling banyak ya. Dan itu pun saya jarang menemukan soal structure yang error analysis itu addition sampai 2, misordering sampai 2 itu jarang. Kebanyakan itu pasti satu-satu. Jadi addition cuma 1, misordering cuma 1, omission juga cuma 1. Sisanya pasti misformation, teman-teman. Jadi si pembuat soal mengganti, katanya diganti seperti itu. Oke, bisa dibilang 90% soal struktur bagian kedua itu adalah misformation. Seperti itu. Nah, kita rinci satu-satu ya. Kita mulai dari misformation dulu, yaitu kesalahan pada pemilihan kelas kata. Jadi kelas katanya salah, atau kelas katanya sudah benar, tapi bentuknya yang salah. Oke, jadi ada 2 ya teman-teman. Ini hanya nama aja, teman-teman nggak perlu ingat-ingat. Jadi ada namanya misformation itu yang derivational, ada juga misformation itu yang inflectional. Nah, intinya teman-teman harus tahu maksudnya apa. Misformation yang pertama, yang derivational itu kelas katanya yang salah, teman-teman. Kalau yang inflectional tadi kelas katanya sudah benar tapi bentuknya salah. Contohnya pada yang kalau kelas katanya yang salah ya, itu contohnya yang an electric eel able produce electricity tadi. Oke. Nah, kenapa kok salah? Karena able itu kata sifat, nggak bisa menjelaskan kata benda, sudah pasti salah. Walaupun teman-teman nggak tahu benernya apa, nggak apa-apa. Yang penting teman-teman tahu dulu itu salah. Seperti itu. Karena di soal structure nanti teman-teman nggak disuruh membenarkan, hanya disuruh mencari aja yang salah yang mana. Seperti itu. Dan karena kita latihan ya, karena kita belajar ya, kita sambil mencari benernya apa. Seperti itu. Biar teman-teman juga nggak penasaran loh, kenapa jawaban saya salah misalnya. Ya, kalau benar berarti pasti pemahamannya sama. Tapi kalau salah loh, kenapa ya kok salah? Nah, itu harus kita jelaskan seperti itu. Tapi kalau teman-teman nanti ngerjakan tes, nggak perlu membenarkan, hanya disuruh mencari yang salah saja. Oke. Kemudian contoh yang kelas katanya itu sudah benar, tapi bentuknya yang salah ya yang tadi. Albert Einstein did not work at the hospital. Nah, setelahnya did, setelahnya auxiliary itu memang harus ada kata kerja atau harus ada verb. Tapi nggak boleh setelah did itu verb 2 atau verb 3 itu nggak bisa. Gandengannya did itu verb 1. Nah, itu yang dimaksud dengan bentuknya salah tapi kelas katanya benar. Oke, jadi sudah benar verb tapi bukan verb 2 atau verb 3, tapi verb 1 karena did. Seperti itu. Nah, contoh lagi teman-teman. Misalnya yang kelas katanya salah nih. Saya punya kalimat seperti ini. My cat died yesterday. Nah, ini kalau diartikan ke Indonesia enak-enak aja. Kucingku mati kemarin. Tapi secara bahasa Inggris, teman-teman cari predikatnya kalimat ini nggak ada. Karena dead yang pakai e ya, teman-teman. Dead itu dia adalah kata sifat atau adjektif. Nah, berarti kalimat ini nggak ada kata kerja sebagai predikat. Artinya kalimatnya salah. Nah, kebetulan ada kata kerja atau predikat yang artinya sama-sama mati, yaitu die. Tulisannya D-I-E, teman-teman. Oke. Nah, tapi karena ada kata yesterday atau lampau, maka die harus dilampaukan. Jadinya diet. Nah, nanti dead-nya harus diganti jadi diet, bacanya died. Jadi my cat died yesterday. Kucingku mati kemarin, artinya sama. Tapi kalimat yang bawah ini lebih benar karena dia punya subjek dan predikat. Sedangkan yang atas ada subjek, nggak ada predikat. Nggak jadi kalimat seperti itu. Nah, misal ada yang bertanya, Sir boleh nggak kalau yang atas itu cuma saya tambahi predikat aja? Nggak apa-apa, teman-teman. Membenarkan itu ada lebih dari satu langkah. Ya, nanti berarti jadi kesalahannya omission, nggak apa-apa. Jadi satu error itu bisa dikategorikan ke dalam lebih dari satu kategori seperti itu. Oke. Karena memang di sini kesalahannya adalah nggak ada predikatnya. Bisa saja predikatnya hilang atau predikatnya diganti. Seperti itu. Oke. Jadi yang benar my cat died yesterday atau kalau mau ditambahi ya predikat ya my cat was dead yesterday. Pakai yang dead ya kalau pakai was teman-teman karena sudah ada predikat was jangan pakai yang died. Tapi kalau nggak pakai was ya pakainya died karena itu predikat seperti itu. Kemudian contoh yang kedua itu yang kesalahan kelas katanya, bentuk kelas katanya. Jadi kelas katanya sudah benar tapi bentuknya yang salah. Contohnya adalah, many wild animal are endangered today. Banyak binatang-binatang liar itu terancam punah sekarang. Nah di situ kata kunci teman-teman adalah kata many sama kata are. Yang mana are ini dipakai untuk subjek jamak. Many itu determiner atau penentu kata bendanya harus jamak. Berarti yang salah ya kata animalnya di sini.
Jadi harusnya animals. Seperti itu. Jadi harus dijamakkan, teman-teman. Oke. Jadi many wild animals are endangered today. Itu yang dimaksud dengan kelas katanya sudah benar tapi bentuknya salah. Jadi udah benar noun, butuh kata benda sebagai subjek. Ya. Cuman subjeknya harus jamak karena ada many sama are predikatnya. Seperti itu. Nah, mungkin untuk misformation ya, ada yang mau ditanyakan dulu dari teman-teman? Silahkan. Nggak ada ya, teman-teman? Oke, kalau nggak ada kita lanjut ke error analisis yang mulai jarang keluar ya. Maksudnya sekalinya keluar cuma satu soal doang. Seperti itu. Yaitu yang pertama ada addition atau pemborosan kata tadi. Jadi si pembuat soal itu menambahkan kata yang sebenarnya nggak penting, nggak boleh dimasukkan di situ, nanti jadi pemborosan seperti itu. Nah, contohnya yang di latihan awal tadi adalah yang he is the most best PUBG mobile player in the world. Itu sudah ada kata best, maka nggak perlu lagi pakai most. Jadi pemborosan. Dia adalah pemain yang paling terbaik. Nah, udah ada terbaik dikasih paling lagi, nggak enak juga didengar. Jadi cukup bilang dia adalah pemain terbaik seperti itu, ya. Jadi harus most-nya dihilangkan. Nah, contoh lainnya adalah the our manager wants to see you. Ada yang tahu nih, yang salah di kata apa, yang harus dihapus yang mana, teman-teman? D. Ya, that's right. Kata the ya, atau our-nya. Jadi salah satu, entah the, entah our. Kenapa? Karena kalau teman-teman masih ingat, ketika kita belajar adjektif hari ke-6 ya, ada adjektif yang di dalam determiner itu saya kotakin oranye, yaitu yang pertama adalah menunjukkan benda jelas tidaknya, namanya artikel ya, yaitu the, a, sama an. Itu yang pertama. Oke, yang kedua ada demonstratif adjektif atau caranya menandakan bendanya itu jauh atau dekat, yaitu that, those, this sama this. Oke. Kemudian yang ketiga itu adalah possessive adjective atau kepemilikan. Oke, contohnya ada punyaku itu my, punyamu itu your, punya kita our, punya mereka their, dan seterusnya itu kepemilikan. Nah, 3 adjective determiner ini mereka nggak boleh muncul lebih dari satu di dalam satu frase atau di dalam satu posisi kalimat. Nah, di sini kata benda manager dijelaskan dengan 2 determiner, yaitu yang pertama kepemilikan our sama artikel the. Nah, ini salah satu harus kita hapus karena nggak enak juga didengar ya, teman-teman. Diartikan pun nanti juga nggak bisa. Oke, jadi misalnya kalau the-nya dihapus boleh atau our-nya juga dihapus boleh. Jadi salah satu, ya. Misalnya di sini yang saya hapus the-nya jadinya our manager wants to see you. Manajer kita ingin menemuimu. Seperti itu. Atau kalau our-nya yang dihapus ya the manager wants to see you. Seperti itu, teman-teman. Oke, itu addition yang sekalinya keluar cuma satu soal, teman-teman, atau 2 lah paling banyak, tapi jarang sekali 2, kebanyakan cuma satu soal. Kemudian yang berikutnya, yang ketiga itu ada misordering, pembalikan posisi kalimat, bukan posisi kalimat ya, posisi kata dengan kata yang lain. Jadi nanti malah salah seperti itu. Contohnya yang tadi adalah the method new, ya harusnya the new method, dan memang yang paling sering adalah adjektif dan noun, teman-teman. Ini dibolak-balik biasanya untuk yang base ordering ini. Walaupun tidak cuma adjektif noun, tapi yang paling sering kasusnya adalah adjektif dan noun. Seperti itu. Nah, untuk misordering ini ada trik untuk mengenali jenis soalnya. Jadi kalau teman-teman nanti menemukan ada soal, ya, kemudian yang 2 itu digarisbawahi berupa kata, kan ada 4 tuh yang di garis bawah itu. Nanti yang 2 itu cuma satu kata, yang 2 sisanya atau lebih, misalnya 3 atau 2 itu nanti berupa frase. Jadi lebih dari satu kata. Misalnya 2 kata seperti itu, teman-teman cek yang berupa frase dulu, yang berupa 2 kata dulu. Dia kebalik atau enggak? Nah, kalau misalkan dia enggak kebalik, ya sudah berarti masalahnya bukan di misordering. Tapi kebanyakan soal misordering cara mengenalinya seperti itu, teman-teman. Oke, yang saya alami atau saya tarik kesimpulan. Jadi setiap tes itu saya, oh lah ternyata misordering itu cara mengenalinya seperti itu. Kayak gitu ya. Nah, untuk contoh lain seperti ini. Misalnya, the actor main forgot the script. Ada yang tahu yang terbalik kata apa dan apa, teman-teman? Main actor. That's right. Good job. Jadi harusnya the main actor.
Oke, bukan the actor main tapi the main actor. Karena kata sifat dulu main, baru kata benda actor. Nanti kalau diartikan pemeran utamanya lupa skripnya atau lupa naskahnya. Seperti itu. Oke, itu jenis soal ketiga yang error analisis yang mana dia juga jarang, teman-teman. Paling banyak cuma 2 soal, itu pun jarang sekali. Kadang cuma muncul seringnya itu 1 soal doang. Seperti itu. Kemudian yang terakhir yang jarang sekali keluarnya itu adalah omission yang saya bilang paling sulit tadi. Nah, omission ini nanti teman-teman disuruh memilih di antara 4 yang di garis bawah itu yang mana yang sebelum atau setelahnya itu ada yang hilang. Seperti jadi yang paling dekat dengan yang hilang seperti itu. Nah, contoh yang kalimat tadi yang di awal adalah one the most important skills to acquire is communication. Harusnya one of the most important skills to acquire is communication. Seperti itu. Nah, contoh lainnya adalah man hit into that tree last night. Kalau diartikan pria menabrak pohon itu tadi malam. Ada yang tahu yang nggak enak di kata apa atau yang kehilangan kata apa, teman-teman? Yang kehilangan sesuatu. Predikat Atau coba ya didengar lagi, teman-teman. the man. Pria, oke, yang kehilangan sesuatu adalah kata man-nya, teman-teman. Misal saya bilang ke teman-teman nih, pria menabrak pohon itu tadi malam. Nah, pria yang mana? Karena pria di dunia ini ada banyak sekali. Nah, itu adalah, jadi kata benda itu kalau dia bisa dihitung, terus kita menceritakan sesuatu yang lampau, ya teman-teman, kata bendanya harus jelas, harus dikasih determiner. Oke, tapi kalau fakta nggak apa-apa, fakta itu present. Karena di sini lampau ada kata last night, maka bendanya harus dijelaskan. Pria yang mana yang nabrak pohon itu tadi malam? Sedangkan di dunia ini pria ada banyak sekali. Nah, cara membuat benda itu jelas, kita tambahkan determiner sebelumnya. Misal nih, saya tambahkan a atau the atau that, itu boleh. Oke, contohnya saya mau tambahkan a. Jadi, a man hit into that tree last night. Seorang pria menabrak pohon itu tadi malam. Nah, ini ngomongin salah satu aja di antara sekian pria di dunia dan di akhirat ya, teman-teman. Jadi seorang pria menabrak pohon itu tadi malam dan lebih enak ketika didengar. Jadi nggak ada informasi yang janggal seperti itu atau yang hilang, nggak ada seperti itu. Nah, itu tadi adalah keempat jenis error. Untuk babnya apa aja yang ditanyakan sudah kita pelajari di bab 1 sampai bab 8. Ya, teman-teman. Cuman di bab error analisis ini nanti ada sedikit apa namanya? Teman-teman itu dituntut untuk menggunakan kemampuan vocab teman-teman. Ya, itu alasan juga saya dari awal bilang vocab juga sangat menentukan di TOEFL, teman-teman. Bahkan menurut saya yang paling penting itu adalah vocab. Seperti itu. Nah, mungkin sebelum kita ke latihan ada yang mau ditanyakan dulu? Sorry, ke contoh latihan. Mungkin ada yang ditanyakan dulu, silakan. Nggak ada ya, teman-teman. Kalau nggak ada, kita ke contoh soal dulu yang pertama. Jadi nanti teman-teman akan dikasih 1 soal seperti ini. Kemudian ada 4 yang digarisbawahi seperti ini. Kita disuruh milih salah satu yang salah. Nah, kalau saya, cara yang paling enak kita cek dari depan. Sambil teman-teman ngecek dari depan, teman-teman juga sambil mengecek kelengkapan kalimat. Ya. Jadi yang pertama yang paling penting adalah kelengkapan kalimat dulu. Jadi subjek predikat, kalau ada conjunction ya harus ada subjek predikat lagi, dan seterusnya. Oke, jadi sambil kita dari depan nih, sambil sebelum di titik-titik kita cek ada subjek, ada predikat. Nah, kemudian ada to. To ini yang digarisbawahi, berarti kita berhenti di situ, kita analisa. Kelas katanya apa? To itu adalah keluarganya very, keluarganya really, keluarganya extremely, rather. Nah, itu artinya adalah to itu terlalu. Nah, dia masuk ke dalam kelas kata adverb of degree. Kelas katanya adverb atau keterangan. Nah, keterangan itu bisa menjelaskan hampir seluruh kelas kata yang lain. Nah, kita cek di sini keterangan menjelaskan kata apa. Ternyata dia menjelaskan kata sifat soft. Secara kelas kata, tuh nggak ada masalah. Adverb di sini nggak ada masalah. Ya sudah, kita lanjut dulu, teman-teman. Nah, ternyata setelah kata soft ada petunjuk lain, yaitu kata that. Kalau teman-teman masih ingat, atau teman-teman juga boleh buka foto tentang materi hari ke-8 kemarin yang saya minta untuk difoto itu, yang jangan dihafal itu. Kalau masih ingat gandengan katanya that itu bukan to, teman-teman. Ada yang masih ingat gandengannya that itu apa?
di kotak yang ketiga, di kotak yang terakhir, teman-teman. Caranya bilang sangat, bla bla bla, sehingga. Nah, itu gandengannya apa? Berarti ya, so ya, teman-teman. Kalau nggak gitu such. Nah, tapi di sini kita butuhnya yang so. Karena kalau such harus ada kata benda dulu baru diikuti that. Sedangkan sebelum that nggak ada kata benda. Nah, berarti di situ harusnya bukan to karena nggak gandeng, teman-teman. To sama that bukan gandengannya ya. Gandengannya adalah so. Ya sudah, berarti yang salah yang itu. Atau kalau misalnya teman-teman ragu, tahan dulu nggak apa-apa. Kita cek ke belakang aja. Setelahnya that itu ada subjek predikat lagi ya. Memang setelah conjunction harus ada subjek predikat lagi. Jadi secara kelas kata it is nggak ada masalah. Kemudian kita cek satu-satu. It itu subjeknya, predikatnya is itu present ya. Memang di situ ternyata ngomongin fakta, ngomongin present. Berarti is nggak ada masalah juga. Oke, lanjut lagi ke belakang. Scratch itu verb 1. Sebelumnya ada to. Nah, preposition to diikuti verb 1 nggak apa-apa. Memang to itu diikuti verb 1, teman-teman. Oke. Nah, kemudian kalau ditarik ke belakang lagi, di situ ada setelahnya harus kata benda tunggal. Nah, di situ fingernail kata benda tunggal ya. Fingernail itu artinya kuku jari. Nah, dia tunggal. Berarti nggak ada masalah juga. Ya sudah, yang salah yang to tadi. Benar, berarti masalahnya adalah digandengan kata. Jadi di situ harusnya bukan to tapi so. Nanti kalau dibaca, gypsum is so soft that it is easy to scratch it with a fingernail. Kalau diartikan gips atau gypsum itu sangatlah lunak sehingga mudah untuk menggoresnya dengan sebuah kuku jari saja. Seperti itu. Contoh soal kedua, teman-teman. Jadi nanti ada kalimat, di garis bawahi ada 4 seperti ini, disuruh mencari salah satu yang salah. Seperti itu. Caranya sama, cek dari depan ke belakang sambil mengecek kelengkapan. Itu ada cadence, kata benda, ada may, auxiliary ya, berarti predikatnya sudah mulai di sini teman-teman. Auxiliary may diikuti auxiliary lagi yaitu to be. To be-nya bentuk verb 1 atau bentuk pertama nggak ada masalah karena modal memang harus diikuti verb 1. Oke. Kemudian setelah to be ada verb 3. Memang nggak apa-apa, to be diikuti verb 3 pasif. Berarti be di sini nggak ada masalah. Kita cek ke belakang lagi. Nah, di situ ada the, berarti setelahnya harus ada kata benda. Nah, rise itu kata benda ya, bukan kata kerja, teman-teman. Fall juga kata benda, berarti nggak ada masalah the-nya. Dihubungkan dengan and. Dua kata benda dihubungkan dengan fanboys and, nggak ada masalah, sudah paralel mereka. Oke. Nah, yang salah adalah di setelah kata in. In itu kelas katanya adalah preposisi. Ada yang masih ingat setelah preposisi harus diikuti apa, teman-teman? Untuk dirubah jadi keterangan. Masih ingat? Preposition harus diikuti Noun. Or noun. pronoun. Ya, yeah, that's right. Noun atau pronoun. Good. Intinya butuh objek untuk dirubah jadi keterangan. Nah, di sini di setelah in sampai kata of itu nggak ada objeknya, teman-teman. Malah adanya verb. Verb 2 atau verb 3 di sini. Intinya ed itu verb 2 atau verb 3. Ini berarti yang salah ya sudah ini intensified-nya. Oke, karena preposisi petunjuknya teman-teman yang nggak digaris bawah itu, karena yang nggak digaris bawah pasti sudah benar, teman-teman. Oke. Nah, berarti yang salah intensified-nya harusnya intensification. Dia kata benda. Oke, nanti kalau diartikan penguatan nada bisa dianggap kenaikan dan penurunan dalam penguatan suara. Seperti itu. Oke. Contoh lagi ke contoh terakhir ya, ketiga. Caranya sama, teman-teman. Nah, di sini ada yang terbalik. Nah, cara mengenalinya seperti ini. Nanti ada 2 kata atau lebih ya, biasanya 2 atau 3 dari 4 itu yang digarisbawahi berupa frase seperti ini, alias lebih dari 1 kata seperti ini. Nah, teman-teman cek dulu yang berupa frase, dia kebalik atau enggak. Di sini di antara 2 frase ada yang terbalik, teman-teman. Ada yang tahu yang terbalik kata apa dan apa? It is major. Yeah. Sorry? Major city. Yeah, that's right. Major cities ya. Jadi harusnya kata sifat dulu baru kata benda. Kalau di sini kata benda dulu baru kata sifat. Nah, ini kebalik. Harusnya most major cities in the United States have at least one daily newspaper. Seperti itu. Nah, kenapa? Karena adjektif dulu baru kata benda. Seperti itu.
Nah, mungkin dari ketiga contoh tadi, adakah yang mau ditanyakan dulu, teman-teman? Silahkan. Kalau nggak ada, sekarang kita coba mengecek pemahaman teman-teman ya, sambil praktek. Teman-teman jangan takut salah dulu, kita belajar. Dicoba dulu, di sini ada satu soal dengan 4 yang digarisbawahi. Waktunya 30 detik, sama ya. 30 detik dimulai dari sekarang, silahkan. Well, 30 seconds over. Silahkan jawabannya dikirim di chat dulu. Jangan takut salah, teman-teman. Nanti kita cek bersama, silahkan. Oke, ada jawaban belts. Mari kita cek bersama. Cari dari depan dulu, di situ ada time zone. Nah, dua-duanya kata benda seperti ini kita nggak tahu dia terbarik atau enggak. Caranya gini, teman-teman. Zona waktu bisa ya diartikan, teman-teman. Zona waktu itu kalau Indonesia ada 3 itu, yaitu WIB, WIT, sama WITA. Ya, WIB, WITA, sama WIT. Nah, itu zona waktu. Berarti time zone nggak ada masalah. Dan di situ zonnya tunggal karena ada sebelumnya. Kalau ada kata bendanya harus tunggal. Itulah fungsi determiner. Namanya determine, menentukan bendanya nanti bagaimana. Kalau ya bendanya harus tunggal. Berarti di sini nggak ada masalah time zone. Apalagi predikatnya pakai is ya. Cek ke belakang lagi. Nah, di situ ada lagi. Yang saya bilang tadi kalau nemu teman-teman cek sampai nemu kata benda. Oke, kata bendanya harus tunggal. Nah, kata bendanya adalah belts. Oke, nah berarti ya sudah yang salah di sini, teman-teman. Yang saya bilang tadi. Itu artinya sebuah, seorang, seekor, sebutir. Nah, yang mana kata bendanya harus tunggal. Berarti yang salah ya sudah belts-nya di situ. Ya, harusnya belt aja. Jadi harusnya tunggal. Seperti itu. Ya sudah, nanti harusnya belt. Kalau diartikan zona waktu merupakan sejenis sabuk dari utara ke selatan yang hampir tidak beraturan, yang membentang dari kutub ke kutub. Seperti itu. Oke, next number ya, teman-teman. Dicoba dulu. Waktunya 30 detik, dimulai dari sekarang, silahkan. Oke, 30 detik sudah habis. Silahkan jawabannya teman-teman dikirim di chat dulu. Jangan takut salah ya, kita belajar. Ada jawaban alike, alright, kita cek bersama. Kalau kita tarik dari depan, di situ ada alike. Nah, teman-teman, alike itu kelasnya kata sifat. Nah, kalau setelah kata sifat teman-teman menemukan determiner, berarti itu kata bendanya sudah memulai kata benda baru lagi. Ya, berarti di sini fungsinya sebagai objek. Nah, alike kata sifat itu tidak boleh punya objek. Yang boleh punya objek cuma 2, teman-teman. 1, preposisi. Yang kedua, itu verb, kata kerja. Ya sudah, yang salah berarti alike-nya. Ya. Nah, nanti kalau kita mau membenarkan, tidak mungkin ya verb muncul di paling depan di soal structure TOEFL karena tidak ada yang berakhiran dengan tanda tanya. Pasti semuanya tandanya titik. Berarti satu-satunya jawaban hanya preposition. Kebetulan juga ada preposition yang artinya sama dengan alike. Alike itu artinya mirip, teman-teman, atau seperti. Ya. Nah, ada preposition yang artinya seperti, yaitu kata like. Ya sudah, alike di situ kita ganti jadi like. Itu preposisi. Artinya seperti seekor ayam atau mirip seekor ayam. Grouse itu kalau saya mungkin nyebutnya mentok ya, teman. Sejenis bebek, sejenis angsa tapi lehernya pendek itu. Memiliki 4 jari kaki dengan satu bagian belakangnya itu mencuat ke atas tanah. Jadi maksudnya melawan arah tanah, maksudnya arahnya ke atas bukan ke tanah, seperti itu. Jadi kayak kalau di tempat saya namanya itu jalu. Jadi kaki bagian belakang yang buat bertarung itu ya, teman-teman.
Seperti itu buat mempertahankan diri. Kalau saya nggak salah ya. Oke, intinya yang salah adalah yang alpha karena di situ adjektif nggak boleh punya objek. Oke, yang boleh punya objek cuma 2. Kalau nggak kata kerja ya preposition. Nah, tapi kata kerja nggak boleh paling depan. Oke, kecuali kalau kata kerjanya jadi gerund seperti itu. Oke, kita lanjut ke nomor berikutnya. Teman-teman coba dulu ya, 30 detik dimulai dari sekarang, silahkan. Oke, 30 detik sudah habis. Silahkan jawabannya teman-teman dikirim di chat ya. Oke, sepertinya belum ada jawaban. Gak apa-apa, kita bahas bersama teman-teman. Oke, ada satu jawaban yaitu yang visited. Mari kita cek bersama. Kalau ditarik dari depan, di situ ada every. Every itu artinya setiap ya, teman-teman. Dan every itu adalah kata, sebentar, every itu kata sifat yang mana dia harus diikuti kata benda tunggal. Ya. Nah, kata benda tunggal di situ year gak ada masalah, berarti every-nya. Kecuali gini, every itu boleh diikuti kata benda jamak ketika ada penanda jumlahnya. Misalnya setiap 2 tahun. Nah, itu every 2 years. Tapi kalau nggak ada duanya, nggak ada tiganya, nggak ada penanda jumlahnya, misalkan mau bilang setiap tahun, setiap minggu, setiap bulan, bendanya harus tunggal. Seperti jadi every year, di situ every-nya udah benar ya. Kemudian yang berikutnya ada is visited. To be diikuti verb 3, berarti ini pasif. Dan visited nggak ada masalah karena dia nggak ada objeknya, teman-teman. Oke, sedangkan visit verb satunya itu mengunjungi, dia butuh objek. Kalau nggak ada objeknya berarti harus pasif, berarti visited nggak ada masalah. Oke, tarik ke belakang lagi, di situ ada conjunction who. Conjunction who itu menjelaskan kata benda manusia ya. Sebelumnya ada kata benda manusia yaitu tourists. Artinya para pengunjung, berarti who nggak ada masalah. Nah, yang jadi masalah adalah reason, teman-teman. Kenapa? Kata kunci teman-teman adalah a variety of. Itu satu kata ya, walaupun kelihatannya ada 3. A variety of sama a number of sama a lot of itu sama aja. Walaupun kelihatan ada 3, tapi sebenarnya dia satu kata. Artinya kalau a lot of itu banyak, kalau a number of itu sejumlah, kalau a variety of itu artinya beragam. Yang mana ketiganya harus diikuti kata benda kata benda jamak. Oke, namanya beragam berarti banyak, bermacam-macam itu banyak, seperti itu ya. Berarti jawabannya adalah yang reason ya, harusnya reasons, teman-teman. Oke, nanti kalau diartikan setiap tahun Colorado dikunjungi oleh jutaan turis yang datang untuk berbagai macam alasan atau tujuan, seperti itu. Oke, kita lanjut ke nomor berikutnya, teman-teman. 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan, teman-teman. Oke, 30 detik sudah habis. Dan ada jawaban many. Baik, mari kita cek bersama. Oke, di situ ada many dari depan ya. Many itu, many of the itu harus diikuti kata benda jamak, teman-teman. Sedangkan di situ kata bendanya tunggal, yaitu wealth. Tapi wealth-nya juga digarisbawahi. Jadi ini nggak bisa kita jadikan pedoman atau petunjuk jawaban. Oke, nah tapi intinya many sama wealth dua-duanya di subjek. Nah, satu-satunya petunjuk kita adalah di predikat. Predikatnya menggunakan is. Subjeknya berarti harus tunggal. Berarti wealth udah benar. Yang salah berarti yang many-nya, teman-teman. Nah, wealth itu nggak bisa dihitung ya. Untuk bilang banyak, untuk kata benda yang nggak bisa dihitung, itu bukan many tapi much. Oke, berarti benar jawabannya many harusnya diganti jadi much. Jadi harusnya much of the.
Kayak gitu. Jadi much of society's wealth is controlled by large corporations and government agencies. Kalau diartikan banyak kekayaan masyarakat dikendalikan oleh korporasi-korporasi besar dan agensi-agensi pemerintahan. Seperti itu. Good job. Lanjut lagi ke nomor berikutnya. Dicoba dulu ya. 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan. Oke, 30 detik sudah habis teman-teman. Silahkan jawabannya yang sudah nemu dikirim di chat. Kemudian kita bahas. Baik, ada heard, semuanya menjawab heard. Baik, kita cek bersama ya. Tarik dari depan ke belakang ada knowledge, kata benda. Sebelumnya ada kata sifat common. Berarti knowledge nggak ada masalah ya. Kemudian ada conjunction that. Subjeknya adalah a flash. Nah, flash berarti nggak ada masalah karena ada a, tunggal ya dia. Kemudian ada predikat is seen, pasif, karena nggak ada objeknya. Berarti seen nggak ada masalah. Nah, ada conjunction before, ada subjek a clap, ada verb 3 heard. Nah, verb 3 nggak bisa jadi predikat. Supaya verb 3 pasif itu jadi predikat, kita tambahkan to be sebelumnya. Oke, berarti harusnya bukan heard, tapi is heard. Ini omission, teman-teman. Penghilangan kata yang harusnya ada. Ya, jadi benar yang salah adalah heard-nya, harusnya is heard. Di situ kehilangan to be. Oke, jadi nanti kalau diartikan sudah menjadi pengetahuan khalayak umum bahwa sebuah kilatan cahaya terlihat sebelum suara petir terdengar seperti itu atau didengar seperti itu. Oke, lanjut lagi ke nomor berikutnya. Dicoba ya, 30 detik dimulai dari sekarang. Silakan teman-teman. Oke, 30 seconds over. Silahkan jawabannya teman-teman dikirim di chat. Kemudian kita bahas bersama. Dan saya lihat semuanya menjawab faces. Kita cek bersama teman-teman. Tarik dari depan di situ faces, kata benda ya. Jamak untuk mengetahui apakah dia benar atau enggak, kita cek predikat. Oke. Predikatnya menggunakan verb 1 yaitu have. Itu auxiliary ya, bentuk pertama yaitu have. Nah, berarti kalau subjeknya jamak, memang di present harus pakai verb 1 auxiliary-nya di sini. Berarti faces gak ada masalah, teman-teman. Yang salah bukan di situ ya. Kemudian yang berikutnya ada as primary, itu kata sifat, menjelaskan kata benda divisions. Memang kata sifat fungsinya menjelaskan kata benda. Secara kelas kata primary nggak ada masalah. Lanjut lagi ke belakang. Di situ ada kata benda time, ya teman-teman. Sebelumnya ada preposition of, preposisi diikuti kata benda nggak masalah, ya karena memang preposisi gandengannya adalah kata benda untuk dirubah jadi keterangan. Nah, yang salah di situ adalah kata ago. Ini addition, teman-teman. Kenapa? Nah, sebelum saya jawab kenapa, saya punya 2 kalimat nih misalnya ya. Kalimat pertama berbunyi, saya sudah mengenal Mr. P misalnya. Mr. P selama 2 tahun yang lalu. Kalimat kedua berbunyi, saya sudah mengenal Mr. P selama 2 tahun. Kira-kira enak yang mana, teman-teman? Yang atas atau yang bawah? Kalau dibaca nih, saya sudah mengenal Mr. P selama 2 tahun yang lalu. Saya sudah mengenal Mr. P selama 2 tahun. Enak yang mana, teman-teman? Bawah. Yang bawah ya. Kalau namanya selama, itu diikuti berapa lamanya, diikuti durasinya. Bukan kapan mulainya. Oke.
Nah, kecuali kalau pakai since atau sejak, itu baru pakai kapan mulainya. Itu bedanya selama dan sejak ya, teman-teman. Nah, kalau pakai sejak baru diikuti kapan mulainya. Jadi saya sudah mengenal Mr. P sejak 2 tahun yang lalu. Baru boleh ada yang lalunya. Tapi kalau pakai selama, yang mana kasus di soal ini kata kuncinya teman-teman kecil ya, walaupun preposition, itu ada for. For di sini artinya selama, teman-teman. Oke, jadi kita nggak perlu pakai kata ago, karena secara teori, for itu diikuti durasi, bukan waktu mulainya kapan. Oke, jadi berapa lamanya saja cukup seperti itu. Jadi bukan kapan mulainya, tapi berapa lama. Jadi harusnya the phases of the moon have served as primary divisions of time for thousands of years. Nanti kalau diartikan, fase-fase dari bulan telah berperan sebagai pembagi waktu pokok atau pembagi pokok dari waktu selama ribuan tahun. Seperti itu. Jadi kalau pakai for, nggak usah pakai ago, tapi kalau pakai since yang artinya sejak, baru pakai ago. Seperti itu, teman-teman. Jadi kata kunci teman-teman di situ adalah kata for-nya. Ya, seperti itu. Kemudian kita lanjut ke nomor, ternyata sudah habis teman-teman latihannya. Nah, itu tadi adalah sedikit mengenai error analisis. Saya sarankan teman-teman nanti hajar pakai latihan supaya bisa di luar kepala ketika sudah teman-teman nanti real test. Karena ketika teman-teman masih sempat latihan, waktu tidak terbatas. Teman-teman latihan, misalkan satu soal 20 menit pun nggak apa-apa. Kayak gitu. Tapi ketika teman-teman tes nanti, satu soal itu teman-teman hanya terbatas 30 detik. Seperti itu. Dan waktunya akan terasa sangat cepat karena memang terbatas waktu. Seperti itu. Nah, itu tadi mungkin ada pertanyaan dulu untuk error analisis, teman-teman. Silahkan. Nggak ada ya, atau ketika nanti teman-teman latihan perlu penjelasan apapun, bisa japri saya. Oke, misal saya slow respon, teman-teman up lagi itunya ya, biar takutnya kependem di bawah gitu. Bukan, saya ada grup-grup banyak dari saya SMP atau dari saya SMA dulu, teman-teman. Nah, itu kadang nggak saya baca, saya biarin gitu karena kadang nggak penting kayak gitu. Ya, jadi ketika nanti teman-teman ada chat setelah saya barisnya lama, di up seperti itu. Baik, thank you so much for having me today, guys. See you next time. The last I say, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, guys, and have a great night.